Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan di video kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang modul filsafat yang berjudul Bahasa, Matematika, Logika, dan Statistika sebagai sarana ilmiah. Saya sendiri Faradita Azhara dengan NIM 21113. Nah, baiklah, langsung saja kita perhatikan cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan semua. Perkenalkan, nama saya Felita Taniel dengan NIM 210103. Manusia dianggap memiliki kemampuan bahasa yang baik apabila dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Bahasa dianggap telah menjadi hal yang lazim dalam kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia menjadi jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai hal yang sudah biasa, sama seperti bernafas dan berjalan. Padahal bahasa mempunyai peranan yang penting dan luar biasa dalam membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Perkenalkan, nama saya Ripka Zunalia Simanjunta dengan NIM 210600041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Guru kami selaku guru bimbingan filsafat dan untuk teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato tentang ilmu pengetahuan pada hari ini. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, pentingnya ilmu bagi pribadi dan negara sebagai wujud patriotisme. Apabila mereka memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang besar, seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat dibandingkan negara mereka, seperti sumber daya alam, seperti yang kita ketahui, di negara yang maju, dan mengantarkan kita kepada kesuksesan dan mencegah terjadinya kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Bahwa ilmu yang dimiliki juga harus diiringi dengan moral, dikarenakan seperti yang kita ketahui sekarang ini, banyak orang pintar tetapi tidak memiliki moral. Bahkan, orang pintar yang memiliki moral itu sangat jarang ditemukan, bahkan sulit. Demikianlah pidato yang saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pidato ini dan melaksanakan apa yang menjadi di hati teman-teman yang saya banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Kemuning Sejagina Arauda dengan NIM 210600064. Kenapa ya manusia itu dalam hidupnya pasti ada aja masalahnya. Misalnya nih, dari dia lahir, dari dia kecil sampai sekarang dia beranjak dewasa pun pasti ada aja masalah yang dihadapinya. Misalnya ini masalah yang kecil-kecil atau masalah yang sepele-sepele sampai masalah-masalah yang gede sekalipun yang rasa-rasanya tuh susah banget buat dia hadapin. Entah itu yang masalah sama keluarganya lah, masalah sama temennya lah, masalah sama pacarnya mungkin, atau masalah sama tetangganya, atau masalah sama sahabatnya. Pokoknya kayak masalah itu datang silih berganti dan seakan-akan tuh masalah kayak gak ada habis-habisnya gitu loh. Nama saya Nur Ain Maisara binti Suhairi dengan NIM 210600137. Kami telah menampilkan dua video penggunaan bahasa yang sangat bertolak belakang. Di video pertama dapat menggunakan bahasa yang baik berbanding terbalik pada video kedua. Maka, kita dapat menerapkan bahawa be silent or do something better than silent. Saya Asya Fatina dengan nomor NIM 21121 akan menjelaskan tentang bab matematika. Matematika sebagai sarana ilmu pengetahuan. Agar mampu menggunakan atau menerapkan matematika yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan bernalar pada diri yang tercermin melalui mampu berpikir kritis, logis, sistematis, dan memiliki sifat objektif, jujur, disiplin dalam memecahkan masalah baik dalam bidang matematika, bidang lain, atau dalam kehidupan sehari-hari.
Perkenalkan, saya Jose Halim dengan NIM 210600126. Ini apaan? Pasar SD gak gini? Perkenalkan, nama saya Patricia Simbolon dengan NIM 210600119. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan mengadakan kuis matematika. Agar tidak memakan waktu lebih lama, kita akan mulai sekarang ya. Tolong bukunya disimpan ya semuanya. Oke, ketua kelas mana? Oh ya, ini tolong dibagikan ya semuanya. Ini sudah siap. Kalau gitu bentar ya, diperiksa. Wah, ini bagus sekali ya. Oh, ini benar semua nilai kuisnya. Nah, terus saya perhatikan juga nilai kuis sebelumnya sama nilai ujian-ujian kamu 2020 semua. Ya, harap pertahankan ya. Kamu sudah bekerja keras. Nah, kembali ke tempat duduknya. Baik, Ibu. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Grisi Amelia Sintang dengan NIM 210600111. Dari video teman kita tadi, ada dua contoh kepribadian kehidupan seseorang yang berbeda. Yang pertama, ada seorang anak yang merasa tidak percaya diri dalam mengerjakan soal matematika tersebut. Padahal, jikalau dia tetap tenang, dia akan bisa menyelesaikan soal itu. Dan yang kedua, ada juga seorang anak yang cepat dan tanggap dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, dalam video tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam menghadapi sesuatu, kita harus bersikap tenang agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Seperti kata motivasi yang sering kita dengar, life is like a mat, if it goes too easy, something is wrong. Yang artinya bahwa hidup itu sama seperti matematika. Dalam setiap kehidupan, pasti tidak akan begitu mudah. Karena kita akan selalu menemukan rintangan dan permasalahan yang ada. Maka dari itu, jalanlah kehidupan yang ada dan jangan suka mengeluh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah binti Muhammad Nazim dengan NIM 21136 akan menjelaskan tentang logika. Dengan berlogika, kita dapat meningkatkan kemampuan kita berpikir secara abstrak, cermat, menambah dan meningkatkan kemampuan kita berpikir serta meningkatkan rasa ingin menggapai kebenaran. Perkenalkan, nama saya Aiko Cha dengan NIM 21047. Perkenalkan, nama saya Irham Zulfikri Sitepu dengan NIM 21054. Perkenalkan, nama saya Firina Angelik dengan NIM 210600108. Oh iya, kalian tahu nggak kalau ada perdebatan tentang bentuk bumi, antara bumi datar atau bumi bulat? Kalau menurut pendapat kalian gimana sih? Kalau menurut pendapat aku sih secara logika, jika bumi itu datar, kalau ada kapal yang berlayar di lautan dan bergerak menjauh, pastinya kita akan melihat kapal itu menghilang secara langsung, bukan secara perlahan-lahan atau sebagian kan. Terus kalau kapal itu bergerak mendekat, kita pasti gak akan lihat asapnya dahulu, baru bagian kapalnya secara keseluruhan. Tapi kenyataannya kita biasa kan melihat asapnya terlebih dahulu baru bagian-bagian kapalnya tuh. Terus untuk alasan kedua aku, kalau memang bumi itu bulat, maka pasti ada ujungnya atau sudut yang dapat kita temukan. Sedangkan hingga saat ini sudut tersebut tidak dapat ditemukan. Jadi dapat aku simpulkan bumi itu pastinya bentuknya tidak datar tetapi bulat.
Kalau berdasarkan beberapa buku dan artikel yang pernah aku baca, ada filsuf Yunani bernama Aristoteles melakukan pengamatan selama gerhana bulan. Di satelit alami bumi, ia bisa melihat bayangan bumi yang berbentuk seperti kelereng. Karena bentuk bayangan melengkung itu muncul selama gerhana bulan, Aristoteles menyatakan bahwa bumi itu melengkung di sekelilingnya, atau dengan kata lain, bumi itu berbentuk bola. Lalu, ada juga Apollo 8 dengan misi luar angkasanya. Ia berhasil mendapatkan foto bumi yang otentik. Gambar bumi ini disebarkan pada penduduk dunia pada tanggal 24 Desember tahun 1968. Warna bumi pada gambar yang ditemukan oleh Apollo 8 adalah kebiruan dan bentuknya bulat. Berarti kita bisa ambil kesimpulan dari situ. Berarti secara logika bumi bisa dinyatakan bulat dengan melihat kapal yang berlayar di laut. Kemudian mungkin kita juga bisa melihat dengan bukti bahwa kalau pesawat terbang dari satu titik secara lurus, maka dalam waktu tertentu akan kembali ke titik di mana pesawat itu melakukan penerbangan. Nah, dari situ berarti kita bisa membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Kemudian dari sisi ilmiah kita bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat dari misi Apollo 8 yang telah disebutkan oleh Verina tadi ya. Kemudian dari pembuktian Aristoteles tentang bentuk bumi yang tercermin saat gerhana bulan. Katanya tadi ketika gerhana bulan terlihat bentuk bumi itu seperti kelereng atau berbentuk bola. Artinya kita semua sepakat bahwa bumi itu setuju bahwa bumi berbentuk bulat. Gimana teman-teman? Setuju. Hai, saya Bagus Pratomo Putranto dengan NIM 210600069. Dari video cuplikan persembahan teman kita tadi, kita dapat menilai bahwa salah satu dari mereka hanya berpikir menggunakan ilmu pengetahuan saja. Salah satu dari mereka juga hanya berpikir menggunakan logika saja. Namun, ada salah satu dari mereka pula yang mampu berpikir menggunakan ilmu pengetahuan dan logika. Lalu timbul suatu pertanyaan. Jika logika dan ilmu pengetahuan dapat membuat orang semakin pandai dan cerdik, maka di saat yang bersamaan, mengapa dapat menimbulkan kegaduhan? Oleh karenanya dapat kita simpulkan pula bahwa ilmu pengetahuan dan logika harus berjalan dengan selaras. Hidup memang harus memenuhi logika, namun juga harus dapat diseimbangkan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Apabila kita hidup hanya berdasarkan logika, sebenarnya logikanya mana? Nama saya Dian Sabrina Siombing dengan NIM 210600051. Statistika merupakan metode keilmuan yang digunakan untuk mendeskripsikan gejala maupun masalah dalam bentuk angka-angka, pengukuran maupun perhitungan. Statistika juga berarti menganalisis, mendata, mengetik, ataupun mengobservasi suatu data. Dengan statistika, kita dapat melakukan pengujian dalam bidang keilmuan sehingga banyak masalah ataupun pernyataan bidang keilmuan dapat diselesaikan secara faktual. Aduh, gimana ya cara beradaptasi kuliah selama online kayak gini? Kenapa selalu ketinggalan Zoom ya? Ada WA dari Tri nih. Perkenalkan, nama saya Triulita Simanjuntak dengan NIM 210600107. Dan nama saya Siva Fiana. Perkenalkan, nama saya Nasya Salsabila Putri dengan NIM 21125. Saya akan memberikan motivasi tentang materi statistika, yaitu seseorang bisa menganalisis, mendata, merancang apa-apa saja yang ia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin pada motivasi berikut.
Statistika itu ibarat kompas yang akan menuntunmu kemana seharusnya kaki ini melangkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afian Lutfiakdan dengan NIM 210600131 akan memberikan kesimpulan dari materi ini. Bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Di samping itu, bahasa mempunyai peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kemudian, matematika menjadikan kita mampu berpikir kritis, logis, sistematis, dan memiliki sifat objektif, jujur, disiplin dalam memecahkan masalah, baik dalam bidang matematika, bidang lain, atau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga berhubungan dengan logika, karena dengan berlogika, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir dan meningkatkan rasa ingin menggapai kebenaran. Selanjutnya, statistik dapat disimpulkan sebagai ilmu yang digunakan dalam mendeskripsikan gejala dalam bentuk angka-angka, baik melalui hitungan maupun pengukuran. Jadi, kita dapat melakukan pengujian dalam bidang keilmuan sehingga masalah dan pernyataan keilmuan dapat diselesaikan secara faktual. Tidak terasa, kita sudah sampai di akhir video. Baiklah, kami seluruh anggota dari kelompok 5 pamit undur diri dan kami meminta maaf jika ada perkataan yang salah. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami memohon ampun. Terima kasih semua telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.